edisi Jumat 10 November 2023. 10 November ya teman berdua, tepat bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Semoga semangat para pahlawan pendahulu kita senantiasa menginspirasi kita para generasi muda ya. Nah teman berdua, kalau bahas soal perjuangan, seolah kata yang satu ini tuh dibebankan kepada anak muda ya. Mau nggak mau, siapa lagi coba? Memang peran pemuda itu nggak boleh diabaikan, karena anak muda lah yang menjadi penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Apalagi nih, bangsa kita saat ini kan tengah menghadapi tantangan yang sangat kompleks ya. Ada isu-isu sosial yang mendesak seperti ketimpangan sosial, kemudian ekonomi, kemudian inovasi teknologi dan transformasi digital, termasuk juga pendidikan inklusif dan tentunya pendidikan yang berkualitas. Dan menjadi sebuah tanggung jawab generasi muda termasuk mahasiswa sebagai generasi penggerak bangsa untuk berperan dalam memberikan solusi akan isu-isu itu tadi teman berdua. Dan kembali lagi nih, kata perjuangan inilah yang menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada anak-anak muda. Pemuda nggak boleh hanya berdiam diri melihat pembangunan yang sedang berjalan. Mau nggak mau, pemuda sekarang itu akan menjadi tulang punggung Indonesia dan harus bisa berinovasi dan kreatif dalam berbagai sektor pembangunan di masing-masing daerah. Nah teman berdua, berhubungan dengan ini bagaimana peran anak muda terutama mahasiswa sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada seharusnya sih 2 orang ya, tapi sayang sekali 1 orang berhalangan hadir. Ada kakak-kakak keren yang sangat menginspirasi terutama dalam memberikan sumbangsih nyata untuk membangun daerahnya. Siapa sih dia? Setelah yang satu ini kita kenal ya, stay tune terus di 94,6 Radio Pro 2 FM Sumeneb dan tetap di kanal YouTube RRI Sumeneb.net karena sesaat lagi Alfi kembali. Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan SPOOR yang berarti jalur atau lintasan dengan 2 rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
Nah, teman berdua, seperti yang sudah Alfi janjikan di awal ya, kalau hari ini Alfi nggak sendirian di Sore Ceria, tentunya ada kakak cantik yang sudah hadir di studio Pro 2. Kita kenalan langsung nih. Ada Kak Fitri Nur Fadilah sebagai pemenang kategori 5 besar Best Digital Economic Solution di InnoVillage 2022 lalu, teman berdua. Yuk kita sapa langsung. Halo, selamat sore Kak Dila ya panggilannya. Ya betul. Oke, Dila ya. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Deg-degan apa enggak? Enggak aku tanyain macam-macam kok Dila. Enggak aku tanyain siapa pacar kamu, kapan kamu menikah, enggak. Tenang aja. Soalnya dari tadi dia nervous sama Bro 2. Enggak, kita ngobrol santai ya. Nah, sama Bro 2, ini dia yang Alfi bilang tadi di awal sebagai anak muda yang keren dan memberikan sumbangsih nyata untuk pembangunan daerah. Kita tanya-tanya langsung ke Dila tentang apa itu InnoVillage dan bagaimana akhirnya Dila bisa membawa pulang bisa dibilang kemenangan juga karena berhasil masuk kategori 5 besar Best Digital Economic Solution. Tapi sebelum tanya-tanya sama Dila, teman Pro 2, mungkin Alfi bisa kenalin sedikit nih, FYI nih buat teman Pro 2. Jadi program InnoVillage itu diinisiasi sejak tahun 2020 saat kondisi pandemi COVID-19, dan InnoVillage ini hadir sebagai kompetisi sosial project dalam menghasilkan sosiopreneur muda, teknologi dan digital ya, serta wujud nyata implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan program ini tersebar di seluruh Indonesia dan sudah menghasilkan berbagai karya inovasi yang membawa dampak kebermanfaatan nyata di tengah-tengah masyarakat. Dan kompetisi InnoVillage 2022 ini membuktikan komitmen Telkom Indonesia bersama perguruan tinggi dalam menghasilkan talent digital masa depan serta wujud nyata dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals sehingga membawa dampak nyata bagi masyarakat, terutama untuk ekonomi dan lingkungan itu sendiri, teman Bro. Dan ini adalah yang ngadain dari Telkom University ya Dila? Iya betul. Dan pendanaannya langsung dari Telkom Indonesia. Ya. Wah, kita tanya-tanya langsung. Dila, gimana sih ceritanya kok kamu bisa ikutan kegiatan keren yang satu ini? Pada awalnya itu biasanya salah satu dosen itu yang sangat bersemangat untuk mengajak mahasiswanya untuk berprestasi itu mengadakan sosialisasi untuk memperkenalkan adanya lomba tersebut, InnoVillage. Oke. Nah, sebelum dilanjut, mungkin Dila bisa kenalan dulu ke teman Pro 2. Dila sekarang sebagai masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Bahaudin di Sumeneb ya, teman Pro 2, semester? Udah semester 7. Semester 7. Judi prodi apa nih? Saya prodi Teknik Industri. Teknik Industri. Waktu ikutan InnoVillage 2022 berarti Dila di semester? Saya waktu itu yang ikut InnoVillage itu di semester 5. Di semester 5 ya. Ya. Nah, waktu itu kan ada penunjukan dari dosen atau sosialisasi dari dosen seputar kegiatan InnoVillage ini. Untuk yang InnoVillage ini itu sosialisasi dari dosen terlebih dahulu. Lalu siapa yang meminat untuk ikut sosialisasi terlebih dahulu, diberi arahan dan diperkenalkan apa sih InnoVillage itu. Dan termasuk kegiatan-kegiatan di dalamnya seperti Benar. apa, nanti tujuannya apa, kemudian goalsnya apa. Berarti Dila termasuk salah satu mahasiswa yang ikutan sosialisasi itu. Ya, kebetulan saya ikut sosialisasi itu. Ada berapa banyak waktu itu Dila yang ikutan? Yang Kurang ikut lebih sosialisasi kemarin itu belasan anak. belasan anak ya. Iya. Itu sebelum tahap pendaftaran. Sebelum tahap pendaftaran. Dan dari belasan anak yang ikut sosialisasi, Dila yang terpilih untuk ke masing-masing ya. Yang Benar. mau lanjut untuk ikutan silahkan mendaftar, kalau enggak ya Ya, itu nggak hak apa-apa. mereka gitu. Waktu Iya, itu benar. Dila bersama Gozali ya. Ya, Ghazali. Dan sayang sekali teman Pro 2, Gozali hari ini nggak bisa hadir karena ada kendala tertentu ya. Sayang sekali, harusnya bisa ngobrol-ngobrol seru nih. Tapi nggak apa-apa, dari Dila kita sudah bisa mendapatkan banyak informasi seputar InnoVillage. Oke, lanjut Dila. Waktu itu sudah Dila akhirnya minat untuk ikutan. Apa yang menjadi alasan kamu sehingga kamu terinspirasi untuk ikutan InnoVillage? Pada awalnya itu sebelum ikut InnoVillage pernah mengikuti lomba seperti kayak PKM juga. Itu semacam lomba mahasiswa juga. Nah, gagal. Cuman dosen saya itu,
dosen pembimbing saya itu namanya Bu Ami, Mm-mm. dosen teknik industri juga. Beliau itu memotivasi untuk ayo ikut lagi. Oke. Jangan karena gagal satu kali kamu nggak mau ikut lomba lagi. Oke. Itu bisa menjadi pengalaman kamu, bisa menambah relasi gitu. Jadi ya udah, saya sama Ghazali ini, saya menawarkan ke Ghazali juga, Mm-mm. mau ikut nggak gitu. Ikut, Akhirnya ya ayo gitu. Oke. Langsung gas gitu. Kegiatan sebelumnya, kompetisi sebelumnya apa, PKM? PKM. Itu serupa seperti Innovillage gini, bikin project gitu? Iya, serupa. Oke. Jadi waktu itu Dila sebetulnya sudah ada di ambang itu ya, nggak ingin bisa dibilang down, tapi ternyata salah satu dosen yang terus mendorong Dila untuk ayo tetap maju, nggak apa meskipun pernah gagal nggak apa-apa, kita coba yang Coba lagi. ini gitu. Wow, keren banget teman Pro 2. Kalau boleh tahu nih Dila, waktu itu setelah Dila akhirnya punya minat untuk ikutan daftar Innovillage, kan yang tadi aku baca-baca sedikit tentang Innovillage ini kan anak muda atau mahasiswa peserta yang ikutan di kompetisi ini dituntut untuk bikin sebuah project gitu kan, untuk Iya. inovasi pembangunan desa. Waktu itu projectnya dibikin setelah daftar atau sebelum? Tentunya itu sebelum daftar, karena pendaftarannya itu kita harus sudah menyelesaikan bentuk proposalnya seperti prototype. Oke. Baru kita mendaftarkan, kalau sudah didanai atau kita lolos untuk pendanaan, baru kita melakukan proyek tersebut. Implementasi ya? Iya, implementasian. Nah, baru setelah diimplementasikan, Setelah awarding. lolos, baru implementasi itu ada 3 tahap implementasi selama kurang lebih 1,5 bulan. Mm-mm. Nah, baru ada tahap penyisihan lagi, 25. Mm-mm. Waktu implementasi itu masih di tahap berapa peserta? 150 peserta. Oke, 150, ada penyisihan lagi di 25. 25 setelah 3 kali implementasi. Mm-mm. Dari 25 itu akhirnya terpilihlah kategori Best 5 ini ya? Ya, betul. Wow, ternyata tahapannya seperti itu teman Bro 2, bukan daftar akhirnya terus dapat menang 5 terbaik itu, enggak, ternyata kita harus menunjukkan dulu hasil kerjanya seperti apa gitu ya Dila. Betul. Jadi bikin proposal dulu, kemudian Turun langsung ke lapangan. turun langsung ke lapangan, implementasi. Ya, terus ada tahap sampai 3 tahap implementasi. Kayak Dilihat. dokumentasi, video, dinilai, ada wawancara juga, interview dari pihak sana. Baru ada pengumuman selanjutnya yang 25. Oke. Tentunya penilaian dari panitia saat itu melihat bagaimana goals-nya ini benar-benar tercapai ya dari Iya, implementasi yang Dila dan Ghazali lakukan. Kalau boleh tahu project yang Dila Nah, terus produk yang kami lakukan itu sesuai dengan tempat mayoritas pendapatan di sana, yaitu nelayan gitu. Oh, waktu itu di mana nih projectnya Dila, implementasinya di desa mana? Di daerah Dusun Benteng Utara, Benteng Utara itu masuk kecamatan Pasongsongan. Pasongsongan di Sumeneb ya. Jadi Iya. Pasongsongan itu ada di pesisir pantai utara Sumeneb teman Bro 2. Mungkin bagi teman Bro 2 yang nggak tahu ya. Nah, dan di sana memang mayoritas pekerjaan utama masyarakat adalah nelayan. Ya, nelayan di daerah dusun itu tersebut. Berdasarkan alasan apa kok Dila waktu itu milihnya di Pasongsongan? Padahal kalau ngomongin daerah nelayan di Sumeneb banyak kan? Ya. Di daerah mana itu Batang-Batang ya? Batang-batang. Batang-Batang, Ambunten, Salopeng itu juga mayoritas nelayan kan? Benar. Apa nih alasannya Dila kalau boleh tahu? Kebetulan setim saya, Mm-mm. Ghazali ini yang nggak bisa berhalangan hadir, itu asli orang sana. Oke. Jadi banyak informasi dari teman saya juga, jadi pertimbangan juga. Oke. Dan itu untuk mempermudah semacam kayak kita Survei dan riset. pemantauan juga kalau seumpama kita lolos dan melakukan implementasi di sana. Oke, karena sudah ada salah seorang yang kebetulan warga lokal ya. Ya, betul. Jadi kurang lebih sudah tahu dan paham bagaimana seluk-beluknya, dan untuk pemantauannya jadi lebih mudah. Ya. Nah, ini juga mungkin buat catatan buat teman Pro 2 yang tertarik untuk ikutan Innovillage di tahun berikutnya. Ternyata waktu Dila pengajuan proposal itu tentunya nggak hanya by data, oh aku mau bikin project di desa ini, nggak begitu kan?
Tidak. Tentu harusnya sudah terjun langsung ke desa itu, terus melihat bagaimana situasi dan kondisi, akhirnya Dila bisa merumuskan masalah yang diajukan di proposal itu. Benar. Setelah itu biasanya kita ada bimbingan juga, semacam bimbingan. Itu dari dosen kampus. Iya, dosen kampus. Hmm. Yang jadi pembimbing kami juga pas lomba. Nah, aku boleh tanya nggak, persyaratannya apa sih untuk ikutan InnoVillage itu? Apakah ada kategori-kategori tertentu sehingga Dila bisa lolos untuk ikutan di InnoVillage, atau semua mahasiswa bisa ikutan? Kalau untuk persyaratan itu gampang sebenarnya. Semua mahasiswa dapat mengikuti hal tersebut. Kalau nggak salah ada minimal semester 3 kalau nggak salah. Dan itu bisa collab sebenarnya antar prodi. Semua gitu. jurusan asalkan satu kampus persyaratannya gitu. Tapi yang Dila ini satu tim sama-sama dari teknik industri. Kebetulan satu tim dengan teknik industri, satu kelas. Oke deh, ini Halaman Pro 2 semakin hot nih pembicaraan kita. Oke, semakin penasaran sebetulnya proyek yang Dila bikin itu apa sih sehingga dia berhasil masuk ke dalam kategori Best 5 ya, Digital Economic Solution InnoVillage 2022. Setelah yang satu ini, Alfi dan Dila kembali. Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Abental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Abental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikit pun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikit pun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Abental Ombe Asapo Angin bagi nelayan Madura. Kita mancing ikan yuk. Mumpung ada pancing dan kita sedang ada di pantai nih. Boleh? Momen pas kan? Iya bener. Yuk ah. Pen, aku dapet nih. Bantuin pegang dong, berat. Wih, aku juga dapet nih, Ri. Pasti ikan di sini besar-besar ya, berat nih. Loh. Kok bukan ikan yang didapet? Kok malah diapers? Nuri sih, terlalu semangat. Ya. Kamu dapat. Aku kok malah dapat sandal sih. Ini pantai kan ya, bukan tempat pembuangan sampah. Iya, ini pantai. Lah, aku malah kedua kalinya nih dapat plastik. Waduh, ikan yang ku cari, diapers yang ku dapat. Menurut World Economic Forum, rasio plastik dibanding ikan di samudra diperkirakan menjadi 1:3. Plastik bakal terus bertambah menjadi 250 juta ton pada tahun 2025, sedangkan jumlah ikan terus menurun akibat penangkapan yang semakin gencar. Budayakan buang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya, tempat sampah, bukan lautan, ngerti? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Sering
ceria bersama Pro2. Nah teman Pro2, kalau tadi di sesi kedua ya kita sudah ngobrol-ngobrol sama Dila seputar Innovillage itu seperti apa, kemudian bagaimana sih tahap seleksinya dan apa saja yang Dila lakukan untuk persiapan ya teman Pro2. Dan tadi Dila sudah banyak bercerita seputar project dari yang diajukan di kompetisi Innovillage 2022. Nah sekarang Alfi mau tanya nih teman Pro2 karena penasaran sebetulnya projectnya itu seperti apa? Apakah ada alat atau apa ya semacam teknologi yang dimanfaatkan, karena kategorinya di sini adalah Best 5 Digital Economic Solution. Yuk kita tanya-tanya. Dila, Ya, masih semangat? alhamdulillah masih semangat. Berapa persen nih? 1 sampai 10? 8. 8. Oh, keren. Meskipun di Sumenep sekarang lagi mendung-mendung sayu ya, tapi semangatnya tetap membara teman Pro2 seperti panas tadi siang. Oke deh, Dila, aku mau tanya-tanya dong, alat yang kamu ciptain atau inovasi yang kamu bikin di kompetisi Innovillage 2022 itu apa sih? Alatnya itu sebuah alat monitoring, semacam kayak GPS. GPS, oke. Ya, semacam kayak gitu. GPS yang bisa mengetahui letak titik ikan itu berada. Wow. Jadi Terus itu ada semacam sinar apa namanya? ultraviolet. Bukan. Apa? Kayak apa namanya ya? Sinar X, sinar. Ya, yang bisa mendeteksi itu. Mm-mm. Nah, itu lebih ke mendeteksi letak ikan cuman. Wow, dan itu semua segala jenis macam ikan. Segala jenis ikan. Tapi untuk jenisnya apa itu belum diketahui, hanya bentuk visualnya itu letaknya itu di mana, Oke. titik kumpulnya. Aku karena masih belum dapat contoh alatnya ya dari Dila, di bayanganku apakah bentukan alatnya itu sama seperti GPS yang biasanya digunakan oleh para pendaki gunung gitu, seperti walkie-talkie? Beda? Sedikit beda. Sedikit beda ya. Dan di alatnya itu sudah ada sinar itu tadi. Ya, Nah, kok bisa Dila dan Gozali kepikiran untuk membuat alat itu? Maksudnya tentunya kan itu ada skala-skala pertimbangan, ikan itu ada di kedalaman laut berapa meter gitu kan. Nah itu Dila belajarnya dari mana? kebetulan untuk yang ini Mm-mm. kita juga mencari referensi semacam kayak jurnal, YouTube, dan juga kita minta bimbingan kepada dosen juga Mm-mm. untuk apa sih yang cocok gitu. Alat Oke. ini gimana nantinya untuk spesifikasinya itu gimana gitu. Oke. Dan ini ada batasnya sebenarnya, ada batas kedalamannya dan jaraknya Oke. untuk alatnya ya. Nah, ada contohnya nggak Dila? Atau mungkin foto yang bisa ditunjukkan buat teman Pro2? Kalau contoh visual bentuk alatnya itu sebenarnya sudah Dipakai ya? ya. Namun bisa kalian lihat teman-teman di YouTube kami juga, Di mana kanal YouTube-nya, apa nama channelnya? GD Adventure. Apa? GD. JD, Ya, Judy Adventure. Nah, buat teman Pro2 yang penasaran seperti apa sih inovasi yang Dila dan Gozali bikin di Innovillage 2022, bisa cek langsung di kanal YouTube-nya Judy. Bukan Judy tapi JD. GD. Oke, jadi Adventure ya. Adventure. Nah, karena saat ini nggak bisa dibawa alatnya karena sudah terpakai. Ya, betul. Karena memang sudah benar implementasinya tadi teman Pro2 sudah dipakai oleh para nelayan di daerah Benteng Utara di Kecamatan Pasongsongan. Ada berapa alat Dila yang dibikin? Kebetulan untuk alat masih satu Mm-mm. karena sedikit kesalahan dari kami juga pas yang pengajuan anggaran itu salah prediksi gitu. Oke, nah ini tadi kembali ke tahapan Innovillage 2022 teman Pro2. Ternyata setelah proposalnya diajukan dan di ACC Ya, dan di tahap anggaran baru kita bikin ya Dila, baru kita bikin. dan diimplementasikan. Nah di proses implementasi itu dicek bagaimana sih goalsnya, apakah benar-benar sesuai target atau enggak begitu ya. Betul. Nah waktu Dila melakukan itu, implementasi ke masyarakat terutama ke nelayan langsung, apakah ada hambatan yang Dila hadapi atau kesulitan-kesulitan? Biasanya nih bukan bermaksud rasis ya teman Pro2, ada orang-orang yang tipenya
aku nih yang paling jago untuk urusan mencari ikan gitu. Apalagi orang zaman dulu meskipun gak ada alat-alat canggih zaman seperti sekarang, mereka kan patokannya ke rasi bintang, kemudian ke bulan gitu kan. Benar-benar. Nah, apakah Dila mengalami kesulitan ketika memperkenalkan ini loh alat yang aku bikin, ini loh inovasi yang aku bikin? Apakah pernah mengalami semacam tidak diterima gitu? Saya sebenarnya senang karena antusias masyarakat di sana juga positif. Wow. Mereka menyambut dengan meriah kedatangan kami dan mereka juga sebelum turun langsung kita nyoba di laut langsung juga kita adakan sosialisasi terkait alat ini, memperkenalkan bagaimana cara kerja ini ke pihak nelayan dan itu biasanya dihadiri dengan bisa dibilang perwakilan setiap kelompok nelayan. Kelompok nelayan, oke. Karena kan setiap satu kelompok nelayan itu ada 15 sampai 20 orang. Nah, jadi yang datang itu hanya perwakilan itu sendiri. Waktu testing pertama, apakah Dila juga ikutan ke laut? Kebetulan untuk yang testing pertama itu sebelum kita ke masyarakat sana juga, kita kan nyoba juga berdua sama Ghazali ya? Iya, sama Ghazali. Nah, itu kita nyoba dulu, ternyata berfungsi, baru kita ke sana dicoba langsung dengan pihak nelayan dan juga kepala dusunnya. Tapi yang ikut yang ke laut itu hanya Ghazali. Ya, hanya Ghazali aja, karena Dila mabuk laut mungkin sama berdua. Wow, ini keren banget loh teman berdua. Jadi nggak asal ngide, tapi juga bagaimana sih implementasi nyatanya, bagaimana sumbangsih nyata mereka. Dan sampai saat ini, meskipun sudah 1 tahun berlangsung ya, sampai saat ini alat yang diciptakan, inovasi dari Dila dan Ghazali masih digunakan oleh para nelayan di masih digunakan Benteng Utara. Wow, keren banget teman berdua. Salut. Aplaus Dila. Oke Dila, berhubung kita sudah di penghujung acara nih, sayang banget padahal aku masih pengen tanya-tanya banyak nih ke Dila tentang Innovillage 2022, bagaimana pengalaman Dila. Oh iya, selama Dila mengikuti Innovillage, apakah mendapatkan pengalaman yang sangat menarik yang berkesan ke Dila? Tentunya kan Dila nggak sendirian kan, banyak mahasiswa lain se-Indonesia Raya yang mengikuti kompetisi ini. Gimana tuh? Apakah ada pengalaman menarik yang Dila dapetin selama kompetisi? Pengalaman terbaik itu banyak di Innovillage ini. Apalagi pas kita implementasi itu pasti banyak cerita. Ada capeknya, ada senengnya, semuanya itu kita rasakan bareng. Terus nambah relasi juga, nambah pertemanan di luar juga, ketemu dengan kampus yang lain di sana. Tentunya pasti banyak pengalaman yang kami dapatkan dari Innovillage ini. Wow. Apalagi pas turun ke lapangan dengan ketemu masyarakat langsung dengan antusiasme dan menyambut kita dengan positif itu kita juga senang. Pasti rasanya sumringah bahagia ya. Wah, pasti dapat apresiasi setinggi ini dari masyarakat gitu. Akhirnya lelah-lelahku, suka dukaku terbayar gitu kan. Dan teman berdua, cerita dari Dila tadi untuk teman-teman mahasiswa yang proyeknya berhasil, implementasinya berhasil, goalsnya tercapai, itu ternyata dapat pendanaan dari Telkom Indonesia langsung ya. Kalau boleh tahu berapa Dila? Kebetulan yang saya ajukan itu sedikit, cuman 6,5 juta. 6,5 juta sudah bisa menciptakan alat sehebat itu. Tentunya itu sangat mempermudah nelayan zaman sekarang yang teman berdua, karena yang aku tahu dari cerita-cerita nelayan di sekitar lingkunganku, kebetulan aku juga di daerah pesisir, jadi mereka juga itu mengandalkan rasi bintang gitu kan. Dan aku kebanyakan bulan, sinar bulannya gitu. Kata orang Madura terak bulan gitu. Kalau terak bulan itu pasti jarang ikan gitu. Nah, tentunya dengan alat yang Dila dan Ghazali ciptakan, inovasi mereka berdua, akhirnya mempermudah gitu kan. Tinggal ngecek alat aja sudah bisa mendeteksi, oh ternyata banyak ikan nih di kedalaman sekian, jaraknya sekian dari titik kita gitu. Tinggal ayo ke sana gitu. Udah tinggal dapat ikan banyak gitu kata Bapak berdua. Tapi mungkin implementasi di lapangan tidak semudah yang Alfi pikirkan, dan itu Dila dan Ghazali yang tahu. Tapi sejauh ini aku bangga banget sama mereka berdua. Mereka yang optimis, mereka yang tetap percaya diri, mereka yang tetap
percaya dengan potensi dan bakat yang mereka miliki. Dan tentu yang jadi poin penting buat aku pribadi adalah meskipun Dila dari daerah kita nih di Sumeneb, di ujung timurnya Pulau Madura, apalagi Dila membawa nama lembaga Universitas Bahaudin yang seperti kita tahu semuanya teman berdua bahwa Uniba ini baru 5 tahun. Mau 5 tahun. 5 tahun berjalan, tapi mahasiswanya sudah keren-keren seperti Dila dan Gozali salah satunya. Dan mereka berhasil masuk top 5 kategori Economic Solution. Digital Economic Solution di InnoVillage 2022 ya. 22. Dan itu tentu bukan 10-20 orang mahasiswa yang ikut, karena se-Indonesia Raya pasti saingan Dila itu banyak banget, tapi mereka berhasil terpilih karena mereka benar-benar sungguh-sungguh untuk memberikan implementasi nyata, sumbangsih nyata untuk pembangunan di daerah, terutama di Kecamatan Pasongsongan. Wow. Dila, sebelum kita akhiri, satu kalimat mungkin kata-kata motivasi untuk Dila buat teman-teman berdua di sana. Lebih ke sebenarnya sekarang ini kan kebanyakan anak muda seperti saya ini kan malas. Jujur, termasuk saya sendiri juga kadang malas. Cuman untuk mendapatkan hal tersebut, pengen prestasi atau bisa membantu masyarakat, kemajuan untuk sebanyak anak muda sekarang gitu. Lawan rasa malas itu dan jadikan diri kamu itu berharga untuk masyarakat. Wow, ini juga berkaitan dengan semangat semangat perjuangan para pahlawan nih teman berdua. Tepat banget di Hari Pahlawan katanya Dila, lawan rasa malas kamu. Jadi jangan jadikan itu rasa malas itu jadi bumerang untuk kita terus malas-malasan tanpa jadi orang yang berguna. Wow, keren banget teman Pro2. Dila, thank you banget ya udah berkenan hadir ke studio Pro2, dan terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan pengalaman menarik kamu, terutama aku pribadi sayang sekali waktu tidak bisa diputar, jadi aku gak bisa jadi mahasiswa lagi. Sebetulnya masih bisa sih teman Pro2. Bisa. Oke deh. Nah, ini informasi menarik buat teman Pro2 yang mungkin juga berminat untuk ikutan kompetisi InnoVillage. Jadi bisa cek bagaimana informasi seputar InnoVillage di websitenya innovillage.id ya teman Pro2. Jadi di sana informasinya sudah lengkap banget, apa aja syarat pendaftarannya, bagaimana template proposal yang jadi panduan, kemudian kriteria penilaian, ada juga jadwal program, data pendaftar, dan sebaran universitas tentunya, dan informasi lain yang bisa kamu dapetin di websitenya InnoVillage 2022 innovillage.id. Nah, kalau yang 2023 mau berlangsung ya Dila? Ya, sebentar lagi sudah tanggal 16 November. 16 November tuh mungkin kalau sekarang terbilang mepet ya, sudah gak ada waktu, mungkin teman Pro2. Kalau dibilang mepet sebenarnya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Wow. Ini nih semangatnya nih yang gak bisa ditiru teman Pro2. Bisa-bisa aja katanya, ya kali gitu kamu bisa. Ya aku sih percaya aja ya, mungkin kalian bisa melakukan riset dan survei mendalam dalam waktu 1 minggu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Wah, kun fayakun katanya Dila, tidak ada yang tidak mungkin. Oke deh. Ada pesan-pesan lagi yang ingin kamu sampaikan ke teman Pro2 Dila? Mungkin tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kalau adik-adik juniornya Dila ada yang ikutan InnoVillage juga? Untuk tahun ini insya Allah pasti lebih banyak dari tahun kemarin. Wow. Karena sudah dijadikan program juga di kampus kami untuk mengikuti semacam lomba mahasiswa kayak gini. Wow. Akhirnya mau nggak mau, sebenarnya bukan wajib ya, tapi akhirnya jadi program untuk tambahan nilai mungkin ya. Ya, bisa ke nilai dan juga biar mereka sudah terbiasa gitu. Kalau cita-cita Dila sendiri? Impian Dila? Impian yang seperti? Ya impian paling tinggi kamu apa nih? Untuk saat ini kan Dila sudah di Prodi Teknik Industri semester 7. Apakah Dila ingin menjadi orang yang seperti apa kelak? Lebih ke membawa kebermanfaatan buat lebih sesama ke ya. Seberguna apa saya nanti? Oke,
ya. Tapi dari bagaimana sosok Dila sekarang ini sudah kelihatan ya teman Pro 2. Dan tentunya kembali lagi aku nyatakan kalau aku sangat bangga karena Dila salah seorang mahasiswa yang sangat menginspiratif. Dia berhasil memberikan sumbangsih nyata untuk pembangunan daerahnya. Dan semoga informasi ini, perbincangan kami berdua bisa menginspirasi kamu teman Pro 2 tentunya. Dan yuk kita lakukan semangat, kita teruskan semangat perjuangan para pendahulu kita dan menjadikan mungkin ada versi Dila-Dila berikutnya yang bisa menjadi penggerak, yang bisa menjadi promotor untuk daerahnya masing-masing. Tentu saja sudah di 52 menit dari pukul 4 sore teman Pro 2, sayang banget. Padahal obrolan kita sangat seru Dila, tapi waktu yang memisahkan. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang dari pukul 4 sore tadi stay tune di 94,6 Radio Pro 2 FM Sumeneb dan di kanal YouTube RRI Sumeneb.net. Sampaikan indahnya 1 jam kebersamaan kita untuk orang-orang yang terdekat di hati kamu. Alfi dan Dila pamit undur diri. Dadah.